Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat,
Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024 yang saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan,
di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga Dharma Baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua,
Kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang.
3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Timika,
namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya,
Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga Dharma Baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Rider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin,
7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui,
Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga Dharma Baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga Dharma Baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri.
telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di medan tugas, lokasi Papua karena luka tembak, dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di medan tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga Dharma Baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu.
Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun.
telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di medan tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga Dharma Baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di medan tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi.
Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Jikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, jikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM.
Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI.
TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Rider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa,
Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia.
Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga Dharma Baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri.
telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di medan tugas, lokasi Papua karena luka tembak, dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di medan tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembak Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik.
Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga Dharma Baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua.
Kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang.
3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Timika,
namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya,
Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Rider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin,
7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui,
Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri.
telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu.
Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas,
lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu,
Aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga Dharma Baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM.
Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI.
TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Rider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa,
Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia.
Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrad 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrad yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrad, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri.
Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di medan tugas, lokasi Papua karena luka tembak, dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di medan tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, dikata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu.
Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Rider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun.
Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di medan tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua. Kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojong Sari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di medan tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi.
Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Terjadi. Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan Sertu Bagus Heriawan luka tembak di bagian dada kiri. Korban sempat dievakuasi ke rumah sakit, RS, Timika, dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun akhirnya meninggal dunia. Diketahui, Sertu Bagus Heriawan berasal dari Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga. Almarhum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, TMP, Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga pada Sabtu sore. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Kostrat 411 Pandawa. Jenazah Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan secara militer yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak. Semoga dharma baktinya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun. Pratu Ilham bertaruh nyawa sebar logistik. Anggota Raider TNI gugur ditembak OPM. TNI kembali berduka di saat masih dalam suasana HUT TNI di tahun 2024. Seorang prajurit TNI yang setia kepada NKRI, Pratu Ilham, gugur dalam menjalankan tugas. Ia terkena tembakan anggota OPM ketika berada di Kampung Titigi, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Pratu Ilham sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya keburu tak bisa tertolong. Jubir OPM, Sebi Sambom, mengatakan anak buah Enos Tipagau bertanggung jawab atas gugurnya seorang anggota TNI tersebut. Enos merupakan pimpinan OPM di wilayah Intan Jaya. Sebi mengklaim, pihaknya terlebih dahulu menyerang pos aparat militer Indonesia di Intan Jaya. Hingga akhirnya, terjadilah baku tembak dan Pratu Ilham gugur. Juga ada 2 orang lainnya mengalami luka tembak, katanya. Kapolres Intan Jaya, Kompol Dr. Subekti Wibowo, membenarkan peristiwa itu. Pratu Ilham merupakan salah satu rombongan prajurit TNI yang hendak mengambil logistik. Tubuhnya dievakuasi 1 jam pasca penembakan, di mana 12 prajurit TNI dikerahkan. Nahas, nyawa Pratu Ilham tak bisa diselamatkan. Pratu Ilham merupakan pria asli Papua yang lahir di tahun 2000. Dia merupakan bagian dari Satgas Yonif 509 BAI. TNI kembali berduka. Salah satu prajurit terbaiknya, Sertu Muhammad Bagus Heriawan, gugur dalam kontak tembak dengan organisasi Papua Merdeka di Papua Tengah. Sertu Anumerta Muhammad Bagus Heriawan merupakan prajurit TNI dari Kesatuan Yonif Mekanis Raider 411 Pandawa 62 Kostrat yang bermarkas di Salatiga, Jawa Tengah. Jenazah Muhammad Bagus Heriawan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Purbosaroyo, Purbalingga, Jawa Tengah, Sabtu, 5 Oktober 2024, malam bertepatan dengan HUT ke-79 TNI. Jenazah tiba di rumah duka di Desa Patemon, Kecamatan Bojongsari, Purbalingga Sabtu sore. Korban gugur setelah diserang oleh OPM di Timika, Papua dengan luka tembak di dada sebelah kiri. Telah gugur pada hari Jumat 4 Oktober 2024 di Medan Tugas, lokasi Papua karena luka tembak, kata Kepala Staf Divisi Infanteri 2 Kostrat, Brigjen TNI Primadi Saiful Sulun di TMP Purbosaroyo. Insiden penembakan terjadi saat korban bersama sejumlah personel TNI lainnya sedang melaksanakan patroli pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. Saat tiba di wilayah Paro atas arah Mapenduma, Kabupaten Timika, Papua Tengah, prajurit TNI diserang oleh OPM.
Kontak senjata antara prajurit TNI dan OPM mengakibatkan korban luka tembak di bagian dada kiri. Korban dievakuasi menuju rumah sakit Timika, namun setelah sempat mendapatkan penanganan medis, akhirnya meninggal dunia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kurun waktu 2 pekan, 3 anggota militer Indonesia gugur dalam bertugas. Pertama, seorang anggota Polres Puncak Jaya, Bribtu Kiki Supriyadi, gugur saat menjalankan tugasnya pada Kamis, 26 September 2024, jelang maghrib. Kala itu, korban tengah patroli dibonceng naik motor oleh rekan sesama polisi. Lalu, aksi heroik Sertu M. Bagus Heriawan kala terlibat baku tembak lawan OPM pada Jumat, 4 Oktober 2024, siang. 3 hari kemudian, Pratu Ilham juga gugur dalam